Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Radiansyah dari kelas 11 TKJ. Kali ini saya akan mengkonfigurasi VLAN pada dua router gitu di Mikrotik OS. Nah, untuk topologi yang saya gunakan seperti ini, bisa dilihat. Jadi dari internet ini saya tidak menggunakan kabelan, melainkan menggunakan WLAN. Jadi internet ini ditangkap melalui wireless atau WLAN atau gelombang elektromagnetik. Nah, setelah internet ini disambungkan ke router pertama, kita akan menyeting atau menyolokkan si router pertama ini. Router pertama ini kita akan masukkan ke Ether 3 yang tersambung ke internet. Nah, ini Ether 3 kita masukkan. Oke, sudah. Nah, untuk si kabel cross ini kita masukkan ke port yang kedua Ether 2 dan kita sambungkan ke Mikrotik router 2 di port yang pertama, bertujuan untuk memberikan si VLAN kepada dan juga internet untuk si router 2. Oke, untuk konfigurasinya saya akan menjelaskan seperti berikut. Pertama-tama membuka aplikasi Winbox dan juga kalian bisa masuk connect. Sebentar, kita tunggu. Nah, jika sudah, kita di sini akan menyambungkan si wireless. Sebelumnya kita akan memberi nama dulu nih dan mengelompokkan ether di sini. Yang pertama kita disablein dulu Ether 1 biar tidak pusing, dan juga kita akan mengubah nama Ether 2 menjadi VLAN karena kita akan membuat VLAN untuk mentransfer dari router pertama ke router 2. Play dan oke. Nah, setelah itu kita akan membuat si VLAN. VLAN yang pertama ini saya akan membuat 10 dan VLAN ID-nya akan saya buat 10. Dan interface-nya untuk di Ether 2 VLAN. Kenapa saya pilih Ether 2 VLAN? Karena saya ingin memasukkan VLAN di Ether 2 gitu. Jadi yang nanti nyambung ke Mikrotik router 2 gitu. Oke, play dan oke. Kita buat lagi satu lagi VLAN-nya untuk VLAN yang 20. Jika sudah, VLAN ID-nya kita ganti juga 20 dan interface-nya kita ubah menjadi Ether 2 VLAN. Nah, jika sudah, klik apply dan oke. Nah, di sini karena saya menggunakan wireless, saya akan mengaktifkan si WLAN. Jika sudah, kalian masuk ke menu wireless dan kalian klik 2 kali di WLAN dan kalian bisa mengganti bandnya menjadi BGN dan kalian bisa mencet scan. Nah, kalian di sini bisa mencari, kalian pencet start dan kalian cari sesuai wifi kalian gitu. Sebagai contoh saya akan memasukkan wifi-nya. Nah, ini sudah temu wifi-nya itu Savvy. Oke, kalian pencet connect. Nah, setelah itu karena belum kita tambahkan security profile, kita tambahkan dulu dengan cara kita okein dulu. Nah, kita masuk ke security profile dan kita add. Nah, untuk namanya ini kita ganti menjadi si PW dari si WiFi, PW ISP. Nah, jika sudah, modenya ini kita ganti dynamic keys dan kita centangkan WPA2 PSK saja. Passwordnya itu sesuai dengan ISP yang kalian sudah berikan. Sebagai contoh, sini password dari WiFi saya itu Fauzan 17. Nah, jika sudah, kalian pencet apply dan oke. Nah, jika sudah, kalian masuk ke wifi interface dan kalian klik 2 kali lagi di WLAN. Kalian ganti menjadi security profile-nya menjadi si PWISP. Jika sudah, apply dan oke. Nah, tunggu beberapa saat untuk udah di sini udah R yang artinya running, berarti kita sudah terhubung nih. Nah, jika sudah, kita akan memberikan IP kepada si VLAN 10 dengan cara statik. Pencet IP dan kita masuk ke address.
Ya sudah, kita berikan address-nya itu contoh sebagai contoh 10.10.10.1/24. Nah, jika sudah kalian ganti menjadi VLAN 10. Jika sudah apply dan oke. Nah, kita tambah lagi untuk si VLAN 20 contoh 20.20.1/24. Jika sudah interface-nya itu kalian ganti menjadi VLAN 20 dan apply oke. Nah, jika kalian sudah memberikan IP pada si VLAN, kalian akan memberikan IP kepada si ISP kalian atau si WLAN kalian. Nah, untuk internet ini saya memberikan itu secara otomatis atau DHCP. Kalian pergi ke IP dan masuk ke DHCP kalian. Nah, kalian tambah untuk si WLAN 1, apply dan oke. Tunggu bonding. Nah, jika sudah bonding, kita akan menyeting si DHCP server dengan cara pencet IP dan DHCP server. Nah, jika sudah kalian klik DHCP setup, kita setup untuk si VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, kalian pencet next, next, next hingga selesai. Nah, jika sudah, sebentar. Jika sudah, kalian tambahkan lagi untuk si DHCP setupnya untuk si VLAN 20. Oke, sini saya besarin dikit. Si VLAN 20. Sudah, next sampai selesai. Nah, jika sudah kalian masukkan IP dari si VLAN ke server, setelah itu kalian masuk ke IP dan kalian masuk ke DNS. Nah, di DNS ini servernya itu kita masukkan 8.8.8.8. Nah, kita mencentangkan allow remote request dan apply oke. Jika sudah kalian masuk ke IP lagi, kita akan menyeting firewall. Nah, pada bagian NAT kita add. Nah, kita generalnya kita ganti outnya ini menjadi WLAN 1 karena si NAT ini berfungsi untuk mentranslasikan si ISP atau si internet ini ke dalam laptop. Habis itu kalian ke action. Nah, action yang ini kalian ganti menjadi masquerade. Nah, setelah itu apply dan oke. Nah, jika sudah semua terkonfigurasi, kita pindahkan nih. Kan yang kita colokan ini di Ether 3 nih yang nyambung ke laptop. Kita pindahkan dari Ether 3 ini ke router 2 ke Ether 4. Nah, jika sudah dicolokkan, maka tunggu sebentar. Oke, di sini kalian pencet connect. Nah, setelah itu kalian bisa menamakan dulu untuk si router yang kedua ini. Contoh router 2. Oke, mohon maaf teman-teman, yang di router pertama saya belum setting. Jadi sebisa mungkin teman-teman tadi yang di router pertama kalian setting identitinya menjadi router 1 terlebih dahulu agar kalian tidak bingung. Oke, sudah apply dan oke. Nah, pada di router 2 ini kita akan menyeting bridge dan juga switch. Bridge ini untuk menjembatani dari si router 1 ke router 2 supaya si VLAN ini dapat diakses dari router pertama ke router 2. Nah, untuk si switch ini kita mengelompokkan nih. Kan kita sudah membuat VLAN 10 dan 20. Nah, VLAN 10-nya ini kita akan memasukkan ke header 2 dan VLAN 20-nya ini kita akan memasukkan ke header 3. Nah, untuk pertama kita setting di interface dulu. Kita langsung masuk ke bagian Oke, untuk pertama kita ubah dulu namanya menjadi Ether 1 strip ISP. Jika sudah apply, oke. Dan Ether 2 nya kita ubah menjadi VLAN 10. Nah, jika sudah apply dan oke. Dan Ether 3 nya itu kita ubah menjadi Ether 3 VLAN 20. Nah, jika sudah kalian apply dan oke. Nah, jika kalian sudah menamai, kalian bisa masuk ke bagian bridge dan kalian bisa menambahkan bridge atau jembatan ini supaya agar si router 1 dan router 2 itu bisa terkoneksi. Play dan oke. Jika sudah masuk ke bagian ports.
dan kalian tambahkan untuk si header 1. Nah, yang kedua untuk header 2 VLAN 10. Nah, yang ketiga ini untuk si header 3 VLAN 20. Aduh, maaf. Header 3 VLAN 20. Play dan oke. Nah, fungsi port ini sebagai masuknya atau penempatan dari si switch ini atau yang ingin kita konfigurasi gitu teman-teman. Jadi nanti kita akan mengonfigurasi si VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, internetnya itu masuk dari Ether 1. Jadi kita masukkan portnya itu Ether 1, 2 dan 3. Nah, jika sudah kalian masuk ke bagian switch. Nah, kalian masuk ke VLAN dan kalian tambahkan nih. Nah, di sini VLAN ID-nya kalian ubah menjadi 10 dan portnya itu port Ether 1 dan Ether 2. Nah, di sini saya akan mengelompokkan VLAN 10-nya itu ke dalam header 2 supaya di router 2 header 2-nya ini terbaca si VLAN 10 gitu teman-teman. Play dan oke. Dan kita akan menambahkan si VLAN 20 di Ether 3. VLAN ID-nya itu 20 dan portnya itu port Ether 1 dan Ether 3. Jika sudah play dan oke. Oke teman-teman, jika sudah mengkonfigurasi VLAN, kita akan masuk ke bagian port dan kita akan menyeting VLAN mode, VLAN header dan VLAN ID. Kita masuk ke Ether 1 dan kita ganti VLAN mode-nya menjadi secure dan VLAN header-nya menjadi add imaging. Nah, jika sudah apply dan oke. Nah, kita masuk ke header 2 VLAN 10. Kita ganti menjadi secure dan VLAN header-nya menjadi always strip dan default VLAN-nya kita ubah menjadi 10. Nah, jika sudah kalian apply dan oke. Nah, untuk Ether 3-nya Ether 3 VLAN 20-nya kita ubah menjadi secure dan VLAN header-nya kita rubah menjadi always strip dan VLAN ID-nya kita rubah menjadi 20. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mencoba mengetes nih. Nah, kan tadi di router 2 ini masuk di Ether 4, kita cabut, kita masukkan ke Ether 2. Ether 2 kita akan mencoba mengetes. Kita akan tes di command prompt dan juga di control panel nanti. Ini belum terbaca ya, masih mengidentifikasi. Control panel. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini udah berubah menjadi gambar komputer. Kita bisa cek di CMD terlebih dahulu. IP config. Nah, ini sudah masuk default gateway-nya 10.10.10.1. Nah, kita lanjut ke network internet, ke control panel terlebih dahulu. Kalian search control panel. Nah, jika sudah, kalian masuk ke network and internet, kalian masuk ke network and sharing center, kalian masuk lagi ke chain adapter. Nah, untuk network 2 ini kalian klik kanan dan kalian pencet status dan kalian details. Nah, di sini udah terbaca teman-teman. IP default gateway-nya 10.1, DHCP server 10.1, DNS server 10.1. Nah, kita akan mencoba ngetes di internet. Contoh YouTube. Nah, ini sudah bisa teman-teman, dan kita akan mencoba test speed. Test speednya dapat sedikit teman-teman, tapi kita masih bisa berinternet, dapat 2 Mbps. Oke, jika sudah kalian bisa mengganti lagi. Kan di sini saya naruhnya itu di header 2 nih. Kalian itu bisa pindahkan headernya itu menjadi ke header 3. Kita akan memastikan bahwa si VLAN 20-nya itu sudah masuk ke MikroTik ini. Oke. Jika sudah, tunggu, masih mengidentifikasi. Kita tunggu terlebih dahulu. Tunggu. Nah, sebentar teman-teman. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Ini udah terbaca juga, dan kita cek lagi status details.
Nah, di sini udah masuk teman-teman. IPv4 default gateway-nya 20.20.20.1 yang sudah kita buat tadi di Mikrotik 1 semua sudah masuk. Dan kita tes lagi untuk ke Chrome. Kita cek lagi YouTube. Nah, sini udah masuk dan kita tes lagi untuk test speed dapat berapa Mbps. Nah, sama teman-teman. Di sini dapat 6 Mbps, teman-teman. Oke, teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jadi si router pertama ini berfungsi sebagai penangkap ISP dan juga pemberi VLAN yang nanti disalurkan ke router 2. Dan si router 2 ini berfungsi sebagai penerima ISP dan juga penerima switch atau VLAN yang sudah kita buat tadi. Nah, gitu teman-teman. Jadi si VLAN ini dikonfigurasi di router pertama dan disalurkan dulu ke router 2 dan dimasukkan ke Ether 2 dan Ether 3 gitu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.